insyaallah. Hadis tadi hadis yang sahih, hatta fatanafasuha, bahwasanya nanti yang aku takutkan adalah ketika dibukanya dunia dan orang itu berlomba-lomba untuk mencari dunia, dan itu menjadi obsesi paling besar pada kehidupan manusia. Bapak harus tahu, sebelum munculnya Dajjal, para ulama itu menerangkan kepada kita ya, bahwasanya ada 3 fitnah besar sebelum munculnya fitnah yang paling besar, yaitu adalah Dajjal. Keterangan ini ada di dalam kitab tafsir, juga ada di dalam kitab Al-Fitan dan Malahim, juga ada. Nanti kalau bapak-bapak pulang ke rumah yang ada kitab tafsirnya, dibuka plastiknya, nah, nanti ada keterangan tentang masalah ini. Apa 3 fitnah besar sebelum munculnya fitnah Dajjal? Karena Allah itu sebelum memunculkan Dajjal, Allah memunculkan 3 fitnah. Yang pertama, Pak, fitnahnya itu adalah fitnatu akhlas. Pertengkaran di antara kaum muslimin tidak ada putus-putusnya. Semua dijadikan sebagai alasan untuk selalu bertengkar, bertikai dan bermusuhan. Yang sono menyebut begitu gampang Wahabi, Wahabi, Wahabi. Yang di sono begitu gampang membalasnya bid'ah, bid'ah, bid'ah. Dan begitu gampang gesekan itu terjadi setiap waktunya. Maaf ya Pak, semoga kita tidak ikut-ikutan narasi perpecahan dan permusuhan di antara kaum muslimin. Saya kenyang betul Pak, narasi perbedaan itu dijadikan permusuhan gitu. Saya dulu di waktu kecil Pak, di kota saya kota Kudus hidupnya. Saya dulu tuh sering mendengar kayak gitu Pak. Makanya saya tuh ingin supaya agama dan sunnah yang kita cintai, sepenuh iman kita itu, sunnah itu menjadikan kita nyari saudara dan bukan nyari musuh. Dulu kalau di kampung saya itu Pak, kalau ada ustadz dai, dilihat gimana dia mengakhiri khutbahnya. Kalau diakhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, nah ini NU. Tapi kalau ada dai wallahu a'lam bisawab, Muhammadiyah Pak. Ada dai digabung dua-duanya Pak. Wallahu a'lam bisawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Bingung jamaahnya ini. Itu namanya fitnatu akhlas, perpecahan Pak. Makanya kita harus paham, fikih itu luas, yang sempit itu kontrakan kita, yang sempit itu hati kita Pak. Makanya selama ada dalil, kita hormati dalil, pegang pendapat apa yang paling kuat, tapi cara menghormati pendapat yang tidak sama dengan pendapatmu itu penting, supaya kita tidak terseret kepada fitnatu akhlas, fitnah perpecahan. Saya sering ditanya kalau masalah fikih, kunut atau tidak kunut, masalah begitu sering terkadang tanpa kita sadari akhirnya menjadi perpecahan. Saya pernah ditanya, Ustadz saya tuh paling tidak khusyuk kalau yang di sebelah saya tuh telunjuknya gerak-gerak. Saya ngomong, lah ngapain Bapak lihat? Bapak lihat aja milik Bapak sendiri. Itu namanya fitnatu akhlas. Apa? Fitnatu akhlas. Saya tuh ngambil pendapat yang menurut saya paling kuat. Saya berjenggot, celana saya di atas mata kaki, itu pilihan yang saya pilih. Tapi saya belajar untuk menundukkan cara saya melihat orang lain. Kenapa? Karena saya tahu tidak ada agama yang paling menyatukan kecuali Islam, dan tidak ada ajaran yang paling mempersaudarakan kecuali sunnah. Kita ini kenapa kalau disuruh ngomong yang baik supaya punya banyak saudara? Kenapa kita disuruh baik sama tetangga? Supaya nggak musuhan. Maaf ya Pak, sampai cara kita bertamu saja diatur supaya kita itu tidak bermusuhan. Maaf ya Pak, Bapak kalau datang bertamu sama 2 orang, itu ada caranya. Kalau tiba-tiba sahibul bait menyajikan kita makanan, makruh ngambil makanan sekaligus 2. Misalkan dikasih kormanya 3, tamunya kita sama teman kita, jangan ngambil langsung 2 Pak. Kenapa? Supaya tidak menyakiti temanmu. Waduh, ngambil 2 tinggal 1 ini gitu. Apa yang Bapak ambil? Jangan, boleh kita senyum Pak, tapi tahu nggak message-nya hadis itu apa? Lu sampai urusan kita ngambil jatah makanan yang disajikan sama sahibul bait itu apa? Tujuannya supaya kita menjaga hati saudara kita Pak. Bapak kalau masak daging, apa perintah sunnahnya? Fa'aksir marokoh, perbanyak kuahmu. Ya. Supaya apa? Tetangga itu tidak tersakiti dengan bau. Kamu masak daging, kemana-mana baunya. Setelah itu tetanggamu hanya minum asap Pak.
Sesak paru-paru dia. Kata Nabi, perbanyak kuahmu, kasih tuh tetanggamu itu daging dan kuah itu sedikit supaya bisa merasakan. Maaf ya, bukan berarti letterlek loh Pak ya. Saya masak mie godok, ini kuahnya minyak ya enggak gitu. Itu namanya fitnatu akhlas. Apa Pak? Fitnatu akhlas. Nanti sampai rumah cerita sama istri. Kamu tahu nggak fitnatu akhlas itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, fitnatu sarra. Fitnatu sarra itu apa? Fitnah kelapangan dunia. Dihamparkan dunia untuk kaum muslim itu gampang Pak. Dan hari ini kita menjumpai di bawah tanah keluar batu bara, di bawah tanah keluar minyak, dari bawah tanah keluar nikel, keluar tembaga, semuanya. Dan itu dulunya enggak. Kayak Dubai. Dulunya padang pasir, sekarang sudah menjadi gedung-gedung pencakar langit. Orang kemana-mana pakai Lamborghini dan Ferrari. Itu memang situ, itu namanya fitnatus sarra. Harta itu dibuat luar biasa. Akhirnya orang yang tidak punya akidah pada saat itu mereka terseret dan mereka menetapkan tujuan mereka hidup itu untuk dunia yang mereka ingin kumpulkan. Setelah itu fitnah duhaima. Kata para ulama, salah satunya Syekh Utsaimin sudah mengatakan kita sudah berada pada fitnah duhaima. Fitnah duhaima itu apa? Kegelapan Pak, menyelimuti sampai orang itu nanti susah menentukan yang benar dan yang salah. Nggak usah benar dan salah Pak. Sekarang untuk menentukan ini laki atau perempuan aja susah kita. Ini laki atau perempuan ya kan? Sampai kita menjumpai hari ini kita dipaksa untuk membenarkan laki-laki dan perempuan, ada transgender. Kalau dia laki-laki ya transgender, kalau walaupun dia perempuan gitu. Ya kalau orang Bekasi pengen ke Jakarta berarti Transjakarta gitu. Tapi itu namanya fitnah duhaima. Makanya ketika kita sadar bahwasanya 3 fitnah ini sudah ada, maka sebaik-baik sikap itu apa? Sebaik-baik sikap adalah betul-betul menjaga diri dan keluarga kita, menetapkan kepada Allah bahwasanya kita memohon kepada Allah itu rezeki setiap waktunya yang mencukupkan kita dan tidak perlu kita menjadi korban berikutnya dari urusan dunia. Itu diantara maknanya Bapak. Jadi inilah yang menjadikan kita hari ini Masya Allah kita sekarang berada di fitnatu sarra. Kelapangan itu di mana-mana. Maka hati-hati Pak. Makanya semuanya tetap ingat satu, kita dihidupkan oleh Allah beribadah kepadanya. Kalau sudah fitnatu sarra ini dilapangkan, apa yang terjadi? Sampai nyekolahkan anak yang harusnya tujuannya karena Allah. Kalau sudah berada pada fitnatu sarra, orang itu harusnya nyekolahkan anak itu supaya anak itu tahu Allah. Tapi sekarang sudah bergeser nih tujuannya. Banyak orang tua nyekolahkan anak, tujuannya supaya anak itu nanti mencari dunia dan bukan lagi tujuannya mengenal Allah. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Nabi. Man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba arada minad dunya lam yari rahital jannah. Siapapun yang mencari ilmu niatannya untuk dapat dunia, dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Sampai kuatnya pengaruh dunia itu Bapak di dalam kehidupan kita. Hari ini ibadah yang harusnya diniatkan untuk akhirat pun sudah dijadikan sarana untuk mencari dunia, dan itu salah Pak. Maaf sekali lagi, saya menyayangi Bapak dan semua kaum muslimin, tapi maaf saya harus jelaskan, sholawat atas nama dunia itu tidak pernah ada contohnya. Pengen mobil ini, sholawatin. Pengen rumah ini, sholawatin. Maaf ya, sholawat itu ibadah akhirat. Untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Sekarang enggak Pak, saking pekatnya dunia, lu sampai ibadah akhirat pun diniatkan untuk dunia. Makanya yang kita khawatirkan Pak, jangan sampai sholat kita, puasa kita, sholawat kita, sedekah kita niatkan untuk dunia. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung niatnya. Kalau sholat tahajud kita untuk dunia, kalau sholat duha kita untuk dunia, ya kita dapat dunia. Tapi sebatas apa yang kita niatkan. Makanya nanti dalam kehidupan di akhirat para ulama itu menjelaskan, ada orang-orang yang nanti ketika ditimbang oleh Allah amalnya, dia kaget, loh amal saya ini mana? Amal sholat saya ini mana? Amal sedekah ini mana? Lalu dijawab sama Allah,
Bukankah kamu niatkan itu untuk dapat dunia? Dan aku sudah berikan itu dunia itu kepadamu. Dan sudah tidak ada lagi balasan di akhirat. Itulah bahayanya kalau kita sudah sampai terkena sindrom cinta sama dunia. Apa yang terjadi? Sampai ibadah akhirat pun diniatkan untuk dunia. Na'udzubillah min dzalik. Sholawat itu sholawat, Pak. Maaf ya, Pak. Bapak tidak pernah sholawat. Tapi kalau rezekinya Bapak beli Alphard, bisa beli Alphard atau tidak, Pak? Saya ulang kembali. Bapak kalau ditakdirkan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun bahwasanya Bapak insya Allah rezekinya beli Alphard, walaupun Bapak tidak pernah sholawat, tetap nggak kebeli Alphard itu? Tetap kebeli. Berapa banyak orang yang tidak beriman, tidak pernah sholawat, mereka itu juga membeli dunia. Kenapa? Dunia itu dibagi oleh Allah berdasarkan pembagian Allah, bukan karena ibadah. Kalau dunia dibagi oleh Allah karena ibadah, orang yang tidak beriman itu harusnya nggak dapat dunia, Pak. Kenapa kita harus menjelaskan tentang narasi ini dan edukasi ini? Penting untuk ngajarin ke saya dan kita semuanya, Pak. Jangan jadikan ibadah akhirat untuk tujuan duniawi. Sudah ibadah kita jarang, terkadang kita terkena futur. Sudah sekalinya ibadah, niatan yang kita miliki itu bukan Allah. Niatannya apa? Untuk rumah kita, untuk gaji kita, untuk untung kita. Ya salah. Dan Allah sudah mengingatkan itu di dalam surat Hud 15 dan 16. Bapak nanti buka ya Hud 15 16. Itu ayat yang paling banyak membuat Nabi itu beruban, itu surat Hud ayat 15 16. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in itu berkata, aku tuh sering melihat para sahabat baca Quran. Tapi setiap aku melihat para sahabat baca Quran, kalau mereka sudah ngelewatin surat Hud, mereka terdiam. Dan ketika mereka sudah sampai ayat yang ke-15 16, mereka terbata-bata menangis kalau sudah melewati dua ayat itu. Nanti Bapak coba buka, habis ini dibuka surat Hud, surat yang ke-11 ayat 15 16 bagian atas, Pak. Sebelah kiri atau sebelah kanan, pokoknya di situ. Bapak nanti lihat di situ. Nanti Bapak akan jumpai inilah ayat, dua ayat yang paling banyak membuat dulu para sahabat itu nangis. Maaf ya Pak, bukan berarti Bapak nanti kalau tidak nangis berarti lebih hebat dari sahabat, enggak. Tapi ayat ini ngasih tahu kepada kita, mangkana yuridul, bahwasanya barang siapa orang yang menginginkan dunia, maka sesungguhnya kami akan berikan dunia untuk mereka, tapi di akhirat yang nggak dapat apa-apa. Allah a'lam bishawab. Naudzubillah min dzalik. Semoga para ustadz, para guru doakan kami Pak, bahwasanya kami betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah, dan Bapak pun sama. Beribadah itu tujuannya untuk Allah, adapun dunia sudah ditakar oleh Allah sesuai dengan takaran yang ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah a'lam bishawab. Sudah jam 1:05 Pak. Dan sudah ada 1-2 yang tadi keluar dari masjid. Saya orangnya sensitif sekali udah kayak gini. Jadi mari kita cukupkan kajian kita, dan saya terima kasih sekali telah menunggu karena tadi terlambat. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Saya serahkan kembali kepada Insya Allah. Kalau tidak ya